nanti pas ngantuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesungguhnya puji-pujian adalah milik Allah semata. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inuhu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruhu, dan senantiasa memohon ampun kepadanya baik dari kesalahan yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan hawa nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga kita memohon perlindungan kepada Allah dari akibat atas amal-amal buruk yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, barang siapa yang telah Allah berikan dia pemberian terbaik dalam kehidupan seseorang, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang, karena bisa jadi dimulai dari kesombongan ataupun kekufurannya, berada dalam keterpurukan terburuk, yaitu dibiarkan dalam kesesatan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Apapun Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Dan juga dalam ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Karena dengan berkata yang benar, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh telah mendapatkan kesuksesan yang hakiki, yang sejati. Amma ba'd, falhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita kembali diberikan rezeki yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita berharap diterima di sisinya, yaitu kita bisa sholat subuh berjamaah. Tadi sebagaimana disinggung bahwa banyak di antara kita benar-benar berusaha mencari malam Lailatul Qadar, dan Nabi SAW mengatakan, carilah dia iltamisuha fil witr atau kama qala, carilah dia di malam-malam ganjil. Dan tadi malam adalah malam ganjil, sampai tadi kita subuh ini termasuk bagian dari hari yang baru, artinya semalaman ini adalah malam ganjil. Dan alhamdulillah kita diberikan, kita ingatkan kembali bahwa kita alhamdulillah bisa sholat subuh berjamaah. Kita berharap ini menjadi penyempurna bagi mereka yang berusaha beribadah dengan penuh pada tadi malam, atau juga penutup dari kekurangan bila kita memang amal-amalannya ya seadanya tadi malam misalnya. Terutama yang ketika bila berharap kita terjadi malam Lailatul Qadar, karena Nabi SAW katakan, man shalla as-subha fi jama'atin, barang siapa sholat subuh dalam keadaan sholat berjamaah, faka'annama shalla lail kullah, maka dia seolah-olah telah sholat malam sepenuhnya. Jadi alhamdulillah ini diantara sholat yang terpenting yang harus kita lakukan di 10 hari terakhir, yaitu sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan hal tersebut. Adapun tadi ditanya mengenai mungkin apa saja tipsnya dan juga tanda-tandanya. Kalau tanda-tanda, para muhakkik atau para peneliti hadis
ya dari ulama-ulama modern saat ini, mereka menyatakan kalau hadis-hadis yang menyebutkan mengenai tanda-tanda Lailatul Qadar yang terjadi di malamnya, seperti mungkin kita pernah dengar bahwa udara pada saat itu sangat sejuk, lalu kemudian angin tidak berhembus ya, atau anjing tidak menggonggong, itu umumnya hadisnya rata-rata dhaif, hadisnya lemah. Namun hadis yang kuat itu yang menunjukkan kejadian setelahnya, yaitu sebagaimana Nabi SAW mengatakan, uritu Lailatul Qadar, aku pernah diperlihatkan, kata beliau, malam Lailatul Qadar. Tsumma unsituha, kemudian aku dijadikan lupa terhadap malam tersebut. Ya. Hanya saja beliau yang ingat, hanya saja ketika aku sholat di pagi harinya, yaitu ketika di subuh, aku sholat di atas tanah yang becek. Artinya apa? Malamnya hujan. Malamnya hujan karena Masjid Nabi SAW saat itu terbuka, ya. Hanya bagian depan dan belakangnya saja yang ditutupi oleh pelepah kurma, tapi bagian tengah itu terbuka dan terbuat dari tanah. Kemudian hadis yang menyebutkan juga mengenai keesokan harinya matahari tidak bersinar terik, tapi dia ya seperti kurs, seperti seperti piringan, seperti warna putih gitu. Kalau kita ada tidak terik gitu kan, mataharinya kadang putih seperti itu. Nah, hadis-hadis yang menjelaskan kejadian setelahnya itulah yang disebutkan para muhakkik, para peneliti hadis, hadisnya sahih. Adapun yang terjadi pada malamnya itu umumnya hadisnya lemah. Ya. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya supaya kita bisa berusaha mencari, tidak mengandalkan, jangan sampai orang kemudian dia pas dilihat, wah ini nih kejadiannya, sekarang udah tenang nih, anjing gak ada yang menggonggong gitu kan, kayaknya ini gitu kan. Habis itu udah berdoa, udah tidur aja 14 ya. Tapi tidak, dia kalau dia mengetahui besoknya ya, dia ada tetap keinginan untuk menyempurnakan ibadahnya semalaman penuh gitu kan. Itu pun walaupun umumnya ulama mengatakan, ya umumnya ulama dari mazhab Syafi'iyah dan juga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dan umumnya ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar ini wallahu a'lam bishawab, dia berpindah dari satu tahun ke tahun lainnya. Malam-malam itu berpindah. Dan antara lain kenapa? Dengan hikmah agar seseorang berusaha mencari dengan sungguh-sungguh malam tersebut. Ya, ini antara lain yang difahami oleh umumnya ulama. Karena memang Nabi SAW mengatakan carilah dia di 27, carilah dia 25. Tapi beliau tidak pernah menetapkan, karena memang beliau pernah tahu, tapi dijadikan lupa. Ya. Dan Allahu a'lam, kemungkinan memang menurut umumnya ulama dia berubah setiap tahun ya.